Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian adat Betawi menyampaikan, ada 3 substansi yang disampaikan oleh Presiden pada pidato kenegaraan untuk terakhir kalinya, yakni ucapan terima kasih dan permintaan maaf, capaian prestasi pemerintahannya, serta harapan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan. Sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini, bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang. Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari daerah terluar, sehingga sampai saat ini kita telah membangun 366.000 kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Sehingga kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa setanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua.
Namun, saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Marsono juga menutup acara rapat paripurna setelah mendengarkan pidato Presiden Joko Widodo. Dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju, diharapkan dalam usia yang ke-79 tahun ini semuanya tetap dalam semangat yang sama dalam mewujudkan tujuan nasional. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan tertib dan lancar. Maka dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna di DPRD Kabupaten Tulungagung kami nyatakan ditutup dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kinerja Pak Presiden 10 tahun ke belakang, sekaligus pamitan bahwa nanti akan ada estafet kepemimpinan pada saat bulan Oktober dan diserahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Intinya itu tadi. Kemudian kalau ketua MPR sama ketua DPR lebih baik bicara tentang kebinekaan, tetapi dengan banyaknya kita keragaman itu jangan sampai tidak ada perpecahan, sambil menyampaikan terima kasih bahwa pelaksanaan pileg, pelaksanaan pilpres sudah jalan, sudah saatnya kembali kita merajut ke depan, menyongsong masa depan untuk Indonesia Emas tahun 2045 banyak. Pak, yang bisa ditarik ke Tulungagung apa sih, Pak? Kalau kita ya ikuti aja dari arahan nanti kebijakan baru dari Presiden dan Presiden terpilih saja. Karena memang biasanya pada saat begini ini kan ada kebijakan baru seperti apa. Tetapi yang jelas roadmap yang sekarang sedang didesain adalah bagaimana menuju 2045 dengan berbagai tahapan. Spirit kebersamaan harus dibangun. Apa yang sudah ditinggalkan oleh pemerintahan yang telah berakhir masa jabatan menjadi tonggak fondasi penting dan berharga bagi kelanjutan ke depan bangsa Indonesia. Karena tahu bahwa dengan pemerintahan yang baru akan berakhir ini meletakkan fondasi pemerintahan yang bersejarah, salah satunya adalah IKN. Di sana ada ibu kota baru yang namanya jargon Nusantara Baru Indonesia Maju. Maka ketika kita semangat membangun kebersamaan dengan pita yang dicengkeram burung Garuda kebinekaan, tetap kukuh dan teguh berdiri di atasnya, maka bangsa kita akan insya Allah menjadi bangsa yang besar, bangsa yang punya tinggalan sejarah, pewarisan peradaban yang lebih besar juga kepada generasi yang akan datang. Maka spirit yang perlu kita bangun, dan saya sampaikan salam pertemanan dan persahabatan dengan teman media, bangkitkan semangat ini, membahana dengan seluruh kontestasi yang akan datang, bahwa bangsa kita harus tetap tegak dan teguh bersatu untuk mempersatukan diri dan bangsanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Baik pemirsa, setelah tadi berlangsungnya rapat dengar pidato bersama Presiden Joko Widodo yang ada di DPRD Kabupaten Tulungagung. Saya Devi Adi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.